Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dalam nuansa pencerahan hati. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan pada kita aneka nikmat hidup dan kehidupan. Terlebih kita sebagai manusia, Allah berikan potensi akal. Akal yang digunakan untuk berpikir. Sesungguhnya saat kita menggunakan potensi akal dan pikiran kita, memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teramat banyak ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan diperintahkan untuk menggunakan potensi akal pikiran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afala ta'qilun, afala yatadabbarun al-Qur'an, afala tubsirun, afala yatafakkarun. Intinya, apakah kau tidak menggunakan akal pikiranmu? Kau tidak melihat, kau tidak renungkan? Artinya, akal ini saat kita fungsikan, dia bisa menjadi pelayan yang sangat setia bagi diri kita, dan juga bisa menjadi majikan yang sangat berbahaya. Apa artinya? Kita bahas sejenak. Kita memiliki tubuh. Kita pun memiliki keinginan-keinginan, nafs. Kita pun Allah berikan potensi berupa ruh, sehingga dengan jasmani, rohani, kita menjadi manusia yang diciptakan oleh Allah sebaik-baik bentuk, terlebih diberikan potensi akal. Saat akal dia difungsikan, akal bagaimana diri kita? Ada kalanya akal melayani tubuh, akal melayani ego, atau akal melayani spiritual, nuansa hati kita, batinia kita, ruhani kita. Saat kita menjalani hidup dan kehidupan ini, tentu kita punya keinginan-keinginan, katakan harta, tahta, cinta. Ketika keinginan terkait dengan harta, tahta, cinta tidak sesuai yang kita harapkan, disinilah mulai pikiran bagaimana, apa dia mau melayani, atau kecenderungan tersebut yang disikapi dengan arif bijaksana oleh pikiran. Saat berkecamuk, maka ada yang namanya keakuan, ego. Saat menginginkan materi, harta, uang, yang diinginkan tidak terwujud, apabila pikiran fokus ditambah dengan ego yang diselundupi oleh hawa nafsu, keinginan-keinginan, maka dia mengakibatkan akal larut dalam keinginan-keinginan tersebut, sehingga tanpa terasa dikendalikan oleh keinginan-keinginan tersebut. Repotnya akal, disadari atau tidak, dikendalikan oleh keinginan-keinginan dan ego tersebut.
Namun apabila akal dia berpikir jernih, dia memiliki sebuah pandangan yang lebih luas didasarkan dengan ilmu, pengalaman-pengalaman, dan nuansa hati nurani yang lahir dari spiritualitas dikarenakan keyakinannya atas wujud keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akal dia akan menyikapi dengan kearifan, kebijaksanaan, dengan akhlakul karimah. Menyelam lebih jauh, masuk ke dimensi spiritual, dia masuk ke dimensi cinta, dia masuk ke dimensi ketauhidan. Maka jikalau akal difungsikan dengan tepat, maka akal akan tunduk patuh pada suara hatinya, suara ketuhanan, suara-suara hati yang timbul dari keimanan. Maka akal pun akan terkendali, cenderung untuk berpihak kepada hati nurani. Ringkasnya, jadikan dalam hidup dan kehidupan ini, saat Allah berikan potensi akal, hendaknya jangan sampai akal di bawah kendali nafsu, di bawah kendali ego, di bawah kendali keinginan-keinginan, sehingga akal dia akan berpikir sesuai ego, sesuai keinginan-keinginan. Maka jika berlarut-larut akan terkikis nuansa batiniah kita. Hendaknya tetap kita seimbangkan, kita hidup di dunia memang mempunyai keinginan-keinginan, akan tetapi fungsikan wabtaghi fi ma ataqallahu ad-darul akhirah. Pergunakan apa-apapun yang diberikan potensi oleh Allah atas diri kita untuk negeri akhirat. Artinya fungsikan untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggapai keridoannya. Namun wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupakan bahagianmu di dunia. Tetap kita hidup di dunia. Maka Allah berpesan, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ardh, jangan membuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tiada menyukai orang yang berbuat kerusakan. Kerusakan pada diri sendiri adalah ketika potensi akal dikendalikan oleh nafsu, ego, dan keinginan-keinginan duniawi yang tak terkendali, sehingga hilang pupus suara hati nurani. Penting digarisbawahi, diperlukan sebuah keseimbangan dan diperlukan potensi akal harus terkendali, berpikir senantiasa untuk kebaikan-perbaikan di bawah komando keimanan yang terpaut hati senantiasa sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sekilas terkait potensi akal, pikiran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga senantiasa kita bisa memfungsikan dengan baik dan pautkan senantiasa fikir, zikir, zikir, fikir, zikir, fikir, fikir, zikir, sehingga potensi fikir
selalu dalam komando potensi hati yang zikrullah, terkoneksi, terpaut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kesimpulannya perlu kewaspadaan dalam menyikapi potensi akal agar jangan terkendali oleh keinginan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah rahmati, berkahi, ridhoi kita, dan jadikan hidup dan kehidupan ini penuh makna, penuh arti, dan senantiasa dalam nuansa rahmat, berkah, ridho ilahi rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.